Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qailan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Muslimin dan muslimat, semoga sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat pantas sekali mengucapkan puji dan syukur pada Allah Ta'ala, di mana kepada kita Allah Ta'ala telah utus satu insan yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan yang mulia ini itu jadi idola bagi kita, atau jadi ikutan bagi kita sebagai kaum muslimin dan muslimat ini, yaitu untuk mencapai kehidupan dunia yang fana ini menuju ke alam baqwa yang kekal abadi. Tidak lain dan tak bukan sebagai idola kita, contoh tauladan kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT telah menyatakan di dalam Surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demi sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menjadi contoh tauladan yang baik bagi kamu. Tajuk yang saya kongsikan pada malam ini masih lagi sambungan, yaitu nama perkongsian ilmu. Pada malam ini sama-sama kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini 100 kali dalam satu hari satu malam. Sedangkan baginda itu disebutkan maksum, yaitu selamat daripada dosa. Dengan kata lain, Muhammad itu tidak ada dosanya. Begitupun Nabi Muhammad 100 kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita insaf ya. Sedangkan Nabi yang dijamin dia tidak mempunyai dosa, sedangkan kita ini adalah insan yang dhaif, yang tentu saja dan pasti banyak dosa kita. Di dalam hadis disebutkan, hadis sahih Muslim, Nabi mengatakan, ya ayuhannas tubu ilallah wa inna atubu mi'ata marwatin. Maksudnya, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Begitulah Nabi sayangnya kepada kita. Dia ajak kita supaya sama-sama bertaubat daripada segala dosa yang mungkin banyak sudah kita lakukan. Dalam hal ini saya sampaikanlah sedikit masalah apa hukumnya bertaubat itu. Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, taubat itu hukumnya adalah wajib. Berdasarkan satu ayat Quran sebagai dalil, Imam Ghazali mengatakan hukumnya taubat itu wajib. Wa tubu ilallah ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 21. Maksudnya, bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai muslimin, la'allakum tuflihun. Semoga kamu mendapat kejayaan dan kemenangan. Kejayaan dan kemenangan maksudnya di sini adalah kita masuk dalam surga dan lepas dapat siksa neraka. Begitulah
masalah yang bertaubat ini adalah wajib kepada kita. Bukan Imam Ghazali saja yang mengatakan wajib, termasuk ulama-ulama yang lain pun mengatakan hukum taubat itu adalah wajib. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin saya kongsikan, qala ulama, berkatalah ulama-ulama, at-taubatu wajibatun. Bertaubatlah. Taubat itu yaitu hukumnya wajib min kulli zambin, yaitu daripada setiap dosa. Kita masih, dosa kita ini banyak, tapi Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun kepada kita. Soalnya maukah kita bertaubat atau tidak, itu saja. Kalau Nabi bertaubat 100 kali, cobalah kita latih pula diri kita ini lebih daripada Nabi lagi bertaubat itu. Sebab Nabi tak ada dosa, sedang kita banyak dosa. Melatih itu senang saja. Katakanlah kita waktu tidur malam, kita taubat kepada Allah, baca doa-doa taubat, umpamanya Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita latih. Waktu malam katakanlah 20 kali atau 15 kali. Nanti bangun kita baca lagi doa taubat ini 10 kali. Begitulah setiap kita hendak solat atau lepas solat, dan di mana-mana kesempatan kita, banyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Taubat ini, sebagaimana kata ulama tadi, yang saya katakan tadi itu, wa qad tazaharat dalailul kitab wa sunnati wa ijma'il ummah ala wujubi taubah. Maksudnya, sesungguhnya telah nyata ada di dalam dalil kitab Al-Quran dan sunnah Nabi dan ijma' ummah atas menunjukkan bahwa taubat itu adalah wajib. Sedikit saya kongsikan apa makna taubat. Taubat ini terbagi dia maknanya kepada dua. Pertama, taubat pada lughat, yaitu segi bahasa, yaitu ar-raj'ah, kembali. Taubat pada istilah atau istilah syar'i ini kembali kepada kesucian setelah melakukan dosa. Taubat yang dituntut ini adalah taubat nasuha. Sebagaimana dalil Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ini banyaklah sahabat atau ulama-ulama apa maksud taubat nasuha itu. Baiklah pada malam ini, maaf ya, pada malam ini pula saya bercakap ini ya, saya kongsikan bahwa taubat nasuha ini yaitu banyak sahabat dan banyak ulama mendefinisikan taubat itu. Salah satunya saya kongsikan di sini yaitu pendapat sahabat yang bernama, pertama sekali Mu'az bin Jabal, kedua Umar bin Khattab, dan ketiga Ubay bin Ka'ab. Ketiga-tiga sahabat ini mendefinisikan taubat nasuha itu yaitu kembali daripada dosa. Maksudnya tidak mahu lagi melakukan dosa yang sudah dibuat itu. Disamakan oleh sahabat ini sebagaimana susu tidak kembali kepada yang punya susu.
Bagus sekali lah bahasanya. Umpamanya susu kambing apabila sudah dikeluarkan maka tak kembali kepada yang punya susu itu. Begitu juga susu lembu, susu unta dan sebagainya itu. Maknanya sudah tahu kita mempunyai dosa, bertaubat kita, tidak kembali lagi melakukan dosa atau maksiat yang sudah kita lakukan itu. Itulah kata sahabat yang tiga sahabat ini. Pertama Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Umar bin Khattab. Ketiga ini begitulah mendefinisikan taubat nasuha. Kemudian ada lagi ulama sufi, ulama tasawuf yang bernama Hasan Basri. Katanya taubat nasuha ini ialah menyesal dalam hati, istighfar, minta ampun kepada Allah, dibaca dengan lidah, meninggalkan segala maksiat yang sudah dilakukan dengan anggota, kemudian berazam, bercita-cita tidak mengulangi maksiat yang sudah dilakukan itu, dan bercita-cita pula untuk melakukan amal taat. Kemudian ada lagi satu pendapat saya malam ini saya kongsikan apa makna taubat nasuha. Itu saja dulu ya. Yaitu Imam Nawawi mendefinisikan taubat nasuha ini yaitu menghampirkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan taat dan meninggalkan maksiat. Kalau saya ambil sebagai ulama tasawuf tadi atau ulama sufi tadi, bahwa taubat ini mengandungi 4. Satu, an-nadam, yaitu menyesal dalam hati, betul-betul sesal yang betul-betul. Kedua, istighfar dengan lidah, minta ampun kepada Allah, dan dalam hati kita minta ampun juga dosa yang sudah banyak kita lakukan itu. Yang ketiganya, meninggalkan maksiat anggota badan. Tarkul maksiati bil a'dha. Ditinggalkan maksiat sudah lakukan itu tak diulang lagi, yang dilakukan oleh anggota badan kita ini banyak mengandung dosa. Katakan sajalah umpamanya akal kita mengandung dosa, sebab akal itu sangat berguna. Tapi kalau digunakan umpamanya akal untuk menipu, bermakna akal kita sudah, dengan akal itulah kita berdosa. Begitu juga mata, dengan mata kita juga boleh mendatangkan dosa, yaitu memandang yang tak boleh kita pandang. Begitu juga lidah yang paling banyak mendatangkan dosa. Selanjutnya begitulah hidung mencium yang tak boleh kita cium, mata yang tak boleh kita, dengan mata tak boleh kita pandang. Begitulah anggota-anggota yang lain, tangan, kaki dan sebagainya, semua sekali itu, anggota badan kita itu semua sekali mendatangkan dosa. Karena itulah kita dituntut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis kitab At-Tirmizi, Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, "Man qala astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu wa in kanas misla zabadil bahar." Maksudnya, sesiapa yang membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali, Allah Ta'ala mengampunkan baginya
segala dosanya, sekalipun ada dosanya itu seumpama buih yang ada di lautan sana. Banyak lagi doa yang diajarkan Nabi, termasuk Allahumma fi khati'atin. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan-kesalahan aku ini. Mengaku Nabi kesalahan, minta ampun akan dosanya. Tetapi Tuhan sudah mengatakan Nabi itu tidak punya dosa. Sedang kita ini terlalu banyaklah dosa kita. Ya. Jadi bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diampunkan Tuhan segala dosa-dosa kita itu. Jadi untuk malam ini untuk malam juga karena saya bercakap ini waktu malam ya. Cukup sekianlah dahulu saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah lain kali tauliah yang akan datang saya sambung balik sebagaimana yang sudah saya tentukan ini. Jadi sekianlah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.